simbol kematian diri. Itu adalah baptisan yang mengatakan itu adalah kematian dari diri kita dan kemudian hidup bersama dengan Kristus. Itu apa? Dimulaikan. Orang dunia sakit hati atau terluka saat mereka dihina. Tapi Anda justru menjadi orang hebat pada saat hati kita dilukai, tetapi kita tidak terluka. Ada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi itulah, kita dibaptiskan, melambangkan kematian kita bersama-sama dengan Kristus. Dan kita diangkat keluar dari dalam air. Itu yang melambangkan kebangkitan kita bersama-sama dengan Kristus. Kematian dari dosa-dosa kita. Masuk, dosa-dosa kita dibersihkan. Ya, dengan kata lain, simbol, itu simbolnya. Dibersihkan. Lalu kita menjadi manusia baru. Pada saat kita keluar dari dalam air. Itulah sebabnya Yesus itu apa ya? Juga memberikan contoh, walaupun dia tidak berdosa, tapi dia memberikan contoh. Dia dibaptiskan. Rasul-rasul membaptiskan. Ada sida-sida Ethiopia yang kemudian dibaptiskan di dalam apa? Di dalam air. Ya, di dalam air. Dan begitu banyak lagi ayat-ayat begitu banyak berbicara. Kita tidak sedang fokus kepada doktrin baptisan, doktrin Alkitabiah baptisan. Tapi itulah poinnya ya. Itulah lambang kita apa ya? Lambang kita mati dari dosa-dosa kita dan hidup baru di dalam Kristus. Pada saat kita masuk dalam baptisan itu kita di-justify ya. Pada kita keluar, maka itulah sanctification kita. Kita mulai masuk dalam satu proses apa? Penyucian. Ya, memiliki proses penyucian di dalam kehidupan kita. Jadi proses kematian dalam diri, simbol kematian diri, itu adalah baptisan yang mengatakan itu adalah kematian dari diri kita dan kemudian hidup bersama dengan Kristus. Itu apa? Dimulaikan. Karakter-karakter duniawi. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, Roma katakan ya. Janganlah karakter-karakter dunia itu kemudian masih bersama dengan kita. Itu sudah dikuburkan pada saat kita dibaptiskan. Ya. Itulah sebabnya Galatia 2 ayat 20 katakan apa ya? Pada saat setelah kita istilahnya bersama-sama dengan Kristus, hidup bersama-sama dengan Kristus. Setelah kita mati bersama Kristus, dibangkitkan seperti bersama-sama dengan Kristus. Galatia 2:20 katakan apa? Namun bukan lagi aku yang hidup ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, tadi waktu saya sedang mempersiapkan bahan ini ya, istri saya dan saya sempat berdiskusi ya, kami berdiskusi. Kalau kita harus mematikan diri kita, ya, self sacrifice. Apakah self sacrifice kita mengorbankan diri kita atau mematikan diri kita itu berarti self annihilation? Artinya kita tidak lagi memiliki apa? Jati diri kita yang sendiri. Adakah kita tidak lagi memiliki jati diri? Adakah kita tidak memiliki apa? Kepribadian kita sendiri? Ya, adakah kita akhirnya apa ya? Jadi orang yang tidak memiliki kepribadian, hilang kepribadian kita? Tentunya tidak ya. Tentunya tidak. Mati di dalam Kristus, ya. Self sacrifice, mematikan diri kita sendiri, itu tidak menyebabkan kita itu menjadi orang yang kehilangan jati diri. Tetapi justru jati diri kita itu semakin dikuatkan, bukannya kita itu kehilangan jati diri. Kita menjadi orang yang tidak ada apa-apanya ya. Yang artinya disepelekan, dihina, itu kita pikir ya, wah orang yang self sacrifice mati itu, waduh orangnya itu dihajar-hajar terus, diinjak-injak dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti kita tidak jati diri. Ingat bahwa nilai kita sebagai manusia adalah nilai yang ditentukan oleh Allah. Kita adalah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Jadi pada saat kita menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah, justru kita memiliki nilai tambah dari manusia lainnya. Jadi pada saat kita mati di dalam Kristus, itu bukan berarti kita kehilangan kepribadian, kehilangan jati diri, tetapi kita justru memiliki kepribadian yang lebih kuat, saudara-saudara. Ya. Karena kita sekarang memiliki kehidupan yang lebih disempurnakan oleh Kristus. Bukan lagi kehidupan diri kita, tetapi kehidupan yang ada Kristusnya di dalam yang menyebabkan kita lebih hebat. Dengan kata lain ya, bukan berarti self-sacrifice mematikan diri kita, Anda jadi orang yang
kehilangan jati diri, orang tidak ada apa-apanya. Tetapi justru pada saat kita mengosongkan diri kita dan diisi oleh Kristus, we have become somebody. Ya. Apakah hanya di mata orang-orang percaya, apakah hanya di mata oleh orang dunia? Mari kita lihat. Mari kita lihat ya, apa arti definisi daripada orang yang mematikan dirinya sendiri. Nah, saya sudah pernah tampilkan ini ya. Dying to self. Anda bisa Google ya, itu tidak diketahui siapa yang tulis statement ataupun kutipan ini ya. Dying to self ini dikatakan ya. Jadi poin pertama, mari kita lihat poin-poin satu-satu ya, tapi saya akan berikan bahasa Indonesia ya. When you are forgotten or neglected, you don't hurt with the insult, but your heart is happy. And that is dying to self. Ketika Anda dilupakan, diabaikan, dan Anda tidak terluka dan sakit hati dengan hinaan tersebut, tetapi hatimu bahagia, itulah mati bagi diri sendiri. Apakah Anda menjadi orang yang tidak ada artinya dalam dunia ini kalau Anda berbahagia? Orang dunia sedang mencari kebahagiaan. Ya. Tapi mereka tidak dapat mendapatkan kebahagiaan seperti yang dapat kita miliki karena mereka sakit hati saat mereka diabaikan. Orang dunia sakit hati atau terluka saat mereka dihina. Tapi Anda justru menjadi orang hebat pada saat hati kita dilukai, tetapi kita tidak terluka. Ya. Kita tidak terluka. Jadi itulah ya. Mati bagi diri sendiri itu bukan berarti Anda tidak jadi apa-apa. Poin kedua, ketika nasihatmu diabaikan, pendapatmu dicemooh, dan Anda menolak untuk membiarkan amarah naik di hatimu dan mengambil semuanya dengan sabar, dengan diam yang penuh kasih, itulah mati bagi diri sendiri. Coba kita lihat, saya sudah sering bahas satu-satu tentang apa ya, tentang being patient ya, tentang apa, jangan marah. Itu bukan hanya ajaran Alkitab. Itu ajaran-ajaran orang-orang di dunia ingin kalau Anda orang yang hebat di dunia, maka Anda adalah orang yang bersabar. Anda orang yang dapat menahan amarah. Itu bukan hanya ajaran Alkitab, tetapi juga hasil-hasil riset yang menunjukkan Anda itu orang hebat kalau Anda bisa menguasai amarah Anda. Jadi pada saat kita mematikan diri kita, mematikan keduniawian dalam diri kita, bukan berarti kita tidak memiliki jati diri, tapi kita justru memiliki jati diri yang semakin kuat, saudara ya. Jati diri yang semakin kuat. Apalagi. Ketika Anda dengan penuh sabar, dengan penuh kasih dan sabar, menanggung kekacauan, disorder, ketidakteraturan, keterlambatan, ya, dan gangguan apapun, dan menanggungnya seperti yang Yesus alami, itulah mati bagi diri Anda sendiri. Ketika reaksi Anda bukan apa ya, marah orang ini kok kacau bener nih, kok suami atau istri ini kok nggak tahu atur-atur gini dan lain sebagainya. Marah-marah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa apa ya? Kita bisa bersabar, menunjukkan contoh yang terbaik sampai suami atau istri atau anak-anak itu sadar sendiri dan mengikuti apa yang terbaik untuk pengaturan rumah dan lain sebagainya. Maka kalau kesabaran itu menjadi bagian Anda, ya, menanggung tersebut, maka Anda telah mati bagi diri Anda sendiri. Apalagi, ketika Anda tidak pernah peduli saat nama Anda tidak disebut dalam percakapan, atau tidak peduli untuk merekam perbuatan baik Anda, orang-orang kok nggak tahu saya yang buat ini loh, saya yang bikin ini loh pendeta. Ya. Kenapa nama saya tidak disebutkan? Saya sebagai donatur yang utama dalam hal ini. Ya. Anda tidak, when you never care, atau Anda tidak ingin dipuji setelah mencapai sesuatu, ketika Anda benar-benar dapat mencintai keadaan Anda bahkan yang tidak dikenal, walaupun Anda tidak disebut loh. Ini donatur utama tuh, saya kok nggak disebut-sebut. Saya kan yang bikin ini. Nah, kalau sampai itu tidak menjadi hal yang Anda cari, maka Anda telah mati bagi diri Anda sendiri. Coba lihat, apakah ini Anda berarti orang yang tidak punya kepribadian, jati diri? Wah, justru Anda jadi orang yang lebih hebat kalau kita semua dapat menjadi seperti ini ya, mati bagi diri kita sendiri. Apalagi, ketika Anda melihat saudara Anda makmur, dan dapat dengan jujur bersuka cita bersamanya. Tanpa merasa iri sekalipun. Walaupun sekalipun kebutuhan Anda sendiri jauh lebih besar dari dia yang makmur. Ya, itulah mati bagi diri Anda sendiri. Jangan cemburu. Ya. Kalau mereka orang lain memiliki kebahagiaan dan lain, memiliki kemakmuran dan lain sebagainya. Apakah ini menandakan Anda tidak memiliki kepribadian? Atau karakter yang baik karena Anda mati dirinya, kehilangan jati diri Anda? Oh tidak. Anda justru menjadi orang yang semakin kuat oleh hal tersebut. Berikutnya. Ketika, when you are content with any food, any offering, any raiment, any climate, or any society, that is dying to self.
Ketika Anda puas dengan makanan apapun, ya kalau waktu masih ini ya makanannya ya cuma segini atau apa. Pemberian apapun, orang kasih, oke. Pakaian apapun yang kita pakai, iklim apapun ya. Memang keadaannya saya masih bisa cuma di tempat yang ini, ya apa yang dapat saya buat. Atau masyarakat apapun, Anda merasa puas, memiliki kepuasan, contentment. Itu bukan hanya ajaran Alkitab, saudara. Ini juga adalah apa yang dicari oleh orang-orang yang terbesar, the great man in the world bahkan. Ya. Tapi itulah mati bagi diri sendiri. Dan berikutnya, yang terakhir. When you can take correction, when you can humbly submit inwardly as well as outwardly, with no rebellion or resentment rising up within your heart, that is dying to self. Ketika Anda dapat menerima koreksi, teguran, dan dapat dengan rendah hati untuk tunduk kepada teguran, baik dari dalam maupun dari luar, tanpa memberontak atau memunculkan kebencian di dalam hati Anda. Itulah mati bagi diri sendiri. Jadi coba kita lihat ya. Konsep yang sering kali kita pikir ini konsep yang terbaik. Orang-orang dunia sendiri pun tidak menginginkan kalau Anda itu menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Betul. Ada mungkin politikus, ada orang-orang yang mengagung-agungkan kehebatan macosismenya mereka, kekuatan mereka. Jangan terkelihatan seperti orang lemah. Kalau orang hantam kita harus lebih hantam atau apapun. Ya. Tetapi dunia masih ada kebenaran, ada surga, ya nilai-nilai surga yang masih dimiliki oleh orang-orang dunia yang melihat bahwa kebaikan, ya, kesabaran, ya, ketahanan kita untuk terhadap serangan-serangan itu masih merupakan nilai-nilai yang masih dihormati, ya, masih dihormati daripada kekasaran, kemarahan, kedengkian dan lain sebagainya. Alkitab sudah mengajak kita semua untuk apa ya? Memiliki kebaikan. Bahkan mengutamakan orang lain. Ya, itulah kematian bagi diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak berfokus kepada diri kita, orang dunia maunya I, myself, and me, myself, and I. Segala sesuatunya untuk saya. Tapi Alkitab katakan, kalau kita memberikan terlebih dahulu, yang mengasihi orang lain, maka pada saat yang bersamaan kekuatan itu akan kembali menjadi bagian kita ya. Kematian terhadap diri itu membawa kita untuk memperhatikan orang lain ya, bukan hanya perasaan saya. Kenapa saya tidak disebut-sebut nama saya? Kenapa perbuatan saya tidak dicatat-catat dan lain sebagainya? Filipi 2 ayat 3 kita sudah pelajari tadi malam. Jangan kita apa ya? Jangan mencari apa? Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pelajaran kita tadi malam sudah jelas ya. Standar kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia, menganggap yang lain lebih utama dari kita adalah Yesus. Dia tidak mencari kepentingan sendiri. Dia tidak mencari pujian yang sia-sia. Dia mengutamakan saudara dan saya. Dia bukan mengutamakan dirinya sendiri. Oleh sebab itulah dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi ya, sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, kalau kita lebih memberi kehormatan pada orang lain, maka itu adalah manifestasi kasih. Ya, itulah manifestasi. Kita sedang mengikuti perintah Tuhan. Itu bukan anjuran Tuhan untuk saling mengasihi, saudara. Itu bukan anjir, itu bukan opsi ya. Kalau kalian punya waktu, silakan saling mengasihi. Saya menganjurkan kalian untuk saling mengasihi kalau ada kesempatan. Tuhan tidak sedang bilang itu. Tuhan bilang, ini perintah. Aku memberi perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling apa? Saling mengasihi. Bukan anjuran. Perintah Tuhan. Saling mengasihi, manifestasinya apa? Mendahului orang lain. Jangan pikirkan hanya kepentingan saya sendiri. Jangan supaya saya dipuja-puji sendiri. Ya itulah arti kita mengasihi orang lain. Bukan mengasihi diri kita. Tentu saja untuk kita seperti mengasihi orang lain, seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri ya. Jadi jangan sia-siakan diri kita sendiri dengan melukai tubuh kita dengan ini dan itu, dengan obat-obatan, dengan hal-hal lainnya. Tapi poinnya adalah perintah baru telah diberikan untuk kita saling mengasihi. Nah, saya kan coba melidiki ya.
Poin kita berikutnya ya. Poin berikut kita adalah kenapa Tuhan bilang ini baru? Ya. Dan kenapa saya akan tekankan kata baru di sini? Karena dari pembahasan tentang baru inilah kita dapat melihat bahwa untuk melakukan kematian terhadap diri sendiri, untuk tidak memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan orang lain, itu sukar. Kenapa? Karena kita sudah bahas tadi malam, ya, perbahasan kita tadi malam, secara otak kita yang berdosa ini sudah di-wire, listrik dalam otak kita sudah dari sononya dan kata lain, itu telah ditentukan untuk mementingkan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Selfishness itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya kalau kita dalam masa-masa sukar, COVID-19 dan lain sebagainya, apa yang pada umumnya terjadi? Orang maunya untung sendiri, menang sendiri, selamat sendiri. Itulah manusia. Itulah manusia dalam keadaan perang. Ya jangan kasih makanan orang lain. Siapa saya sendiri akan kehabisan makanan. Kita dari segi physiologically, kita itu sudah di-wired untuk mementingkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita jangan matikan diri yang mementingkan diri sendiri. Matikan diri yang cari puji-pujian yang sia-sia. Ya. Dan caranya bagaimana? Anggap mengasihi yang lain terlebih dahulu. Dan ini menjadi satu perintah baru, dikatakan sini ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Apanya yang baru di sini? Apanya yang baru? Ya kalau kita lihat Perjanjian Lama, Imamat 19 ayat 18 sudah berbicara tentang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang Israel udah tahu tuh. Sesama manusia. Walaupun bagi orang Israel, sesama manusia itu hanya sesama orang Israel. Ya itulah pendapat mereka. Ya. Dan itulah sebabnya mereka sangat mengutamakan diri mereka sendiri. Sampai Yesus harus berkata, siapakah tetanggamu? Who is your neighbor? Bagi mereka orang Samaria itu bukan orang sesama manusia yang harus kita kasihi. Yang kita kasih itu hanya sesama orang Yahudi, sesama orang Israel, orang Samaria, orang ini, orang itu wah, jangan kita kasih. Mereka bukan sesama kita. Tetapi Yesus, Allah kita, telah menyatakan bahwa sesama itu bahkan orang-orang yang bukan seperti kita, bukan seperti kulit kita, bukan seperti satu bahasa dengan kita, satu suku dengan kita, satu bangsa dengan kita. Orang asing sekalipun apa ya? Orang asing itu pun harus kita apa? Kasihi. Itu sebabnya Imamat 19 juga ayat 34 kembali. Allah tekankan melalui Musa ya. Dalam Imamat 19 ayat 3. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Jadi jangan kalian hanya fokus ke ayat 18 dengan kata lain Musa katakan ya. Jangan fokus hanya ke ayat 18, lanjutkan ke ayat 34. Apa ya? Harus sama seperti orang Israel asli dari antaramu. Ya, kasihlah mereka. Kasihlah mereka. Ini kan kadang-kadang berat ya. Ternyata saya kan maunya ini cuma sesama satu suku lah yang kita kasih. Itu yang kita utamakan lah untuk jadi pemimpin atau inilah atau itu dan lain sebagainya. Ya, orang-orang itu, orang lain itu, jangan dulu lah. Kenapa kita aja belum berhasil, jangan kasih kesempatan orang lain. Tapi inilah ya, harus diperlakukan apa? Sama seperti orang Israel asli dari antara kamu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Yes, kasihlah dia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allah. Inilah. Jadi inilah perintah Tuhan berikan. Nah, pertanyaannya kembali. Kalau demikian yang barunya itu apa? Mungkin ada katakan, mungkin pada saat Yesus berikan perintah baru, itu Yesus mengasihi dengan cara apa ya? Dia basuh kaki murid-muridnya. Dia layani murid-muridnya. Ya. Membasuh kaki, memberikan makanan terlebih dahulu, itu seperti seorang pelayan. Dia berikan itu contoh itu kepada siapa ya? Kepada murid-muridnya. Tapi apakah itu sesuatu yang istimewa, saudara? Kenapa saya harus bertekankan kata istimewa? Karena Mother Teresa saja itu sudah biasa mengoles, membersihkan kaki, bahkan orang kusta. Yang saya nggak tahu kalau saya atau Anda itu bisa melakukan seperti Mother Teresa ya, mengasihi tapi sampai tidak pamrih dia ya. Ya sampai betul-betul dia apa? Orang yang kena kusta sekalipun dia bersihkan kakinya, badannya. Dan dia katakan ya, ini Mother Teresa punya kutipannya. Dia katakan apa? Saya melihat Allah di setiap umat manusia.
Pada saat saya membasuh kaki atau luka orang yang kena kusta, saya merasa saya sedang apa? Saya sedang mengurus, ya, merawat Allah kita atau Tuhan kita sendiri. Bukankah itu satu pengalaman yang indah? Ini pada saat kita memberi makan orang, membersihkan orang dengan luka mereka, membantu orang lain, adakah kita berpikir, orang yang membutuhkan, ya, adakah kita berpikir bahwa kita sedang melakukan untuk Tuhan kita? Yesus sendiri berkata, ya, pada saat dia datang di kali kedua, pada saat aku sakit, pada saat aku ini, kamu buat ini. Kapan kami lakukan itu untukmu Tuhan? Pada saat kamu melakukan terhadap orang lain. Jadi betul. Ya, apakah ini? Tapi poinnya adalah, apakah ini yang merupakan perintah baru bagi Yesus? Nah, apanya yang baru? Saya percaya, ya betul, yang dilakukan oleh Mother Teresa itu bagus. Kalau saudara dan saya dapat lakukan juga, bagus sekali. Daripada itu, tanda kasih yang lebih. Dan inilah yang kita akan lihat pada saat ini, ya. Yang baru standar kasih yang Yesus berikan itu adalah bahwa pola itu bukan polanya Mother Teresa, bagus yang dia lakukan, tetapi pola kita bukan hanya seperti Yesus yang membasuh kaki, melayani, kita semua bisa lakukan itu, ya. Kita semua bisa, ya. Sekali-sekali di Jemaat Fisdak, ya, Pak sahabat lalu, anak-anak muda, ibu-ibu, anak-anak remaja, anak kecil juga, kita bagi-bagi apa, ya? Kita bagi-bagi, bagi-bagi makanan kepada orang ataupun minuman kepada orang yang membutuhkan, ya. Banyak yang dapat kita lakukan, ya. Mungkin kita dapat pergi juga merawat orang sakit. Apalah yang dapat kita lakukan? Baik kalau itu dapat kita lakukan. Tapi coba kita lakukan. Kita lihat, ya. Standar yang lebih, the biggest, ya. The biggest. Dikatakan apa? Yang kita bisa lihat, ada yang lebih daripada semua yang dapat kita lakukan. Apa itu? Yohanes 15 ayat 13 berkata tentang yang lebih itu. Tidak ada kasih yang lebih besar. Membasuh kaki, membasuh luka orang, cukup, bagus. Tapi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berani mati, saudara. Ya. Kalau hanya berani keluarkan uang, banyak, saudara. Kirimkan uang supaya orang rawat ini. Tapi adakah kita berani apa? Membunuh, mematikan keduniawian dalam diri kita. Atau memberikan nyawa, mati dengan kata lainnya. Memberikan nyawanya untuk apa? Sahabat-sahabatnya, mengutamakan orang lain. Dan lain sebagainya. Walaupun kita harus mengalami sengsara atau hinaan dan lainnya. Ya. Inilah yang lebih. Dan tidak ada kasih yang lebih daripada itu. Ayat ini katakan, ya. Roma 5:8 katakan juga apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bisa mati untuk orang, anak kita. Saya berani mati untuk anak saya, saudara. Saya berani mati untuk dia. Kalau dia atau keluarga saya berani mati. Tetapi dapatkah saya berani mati untuk orang yang menghina saya? Orang yang mencelakakan saya berani mati untuk mereka. Boro-boro berani mati. Untuk menyapa saja kita nggak mau, ya, seringkali. Tapi inilah arti pola Yesus itu yang tanpa pamrih. Tidak ada tendeng aling-alingnya. Itulah pola Yesus yang apa, ya? Yang tidak ada apa? Tidak ada taranya. Dia mau mengosongkan dirinya tanpa ada reputasi. Maukah saudara dan saya dihina, dicerca, diinjak-injak harga diri kita sekalipun, ya, agar supaya dapat membawakan pekabaran Injil misalnya? Berani kira-kira seperti itu? Itulah pola Yesus, ya. Pola Yesus. Yang kedua, poin kedua, tentang apanya yang baru. Polanya, standarnya adalah Yesus. Dan yang kedua adalah, ini yang penting. Itulah sebabnya kita perlu untuk mengetahui ini supaya kita dapat melihat kenapa ini suatu hal yang baru yang tidak dimiliki oleh orang-orang Israel di zaman imamat, yang seperti tadi kita lihat. Yang mereka juga tidak melihat kematian Yesus, ya. Orang-orang Yahudi atau orang Israel di zaman Musa atau di zaman Yesus. Tapi berikutnya kita lihat juga bahwa yang baru adalah bahwa untuk menjalankan kasih, untuk mengasihi sesama itu, di zaman orang Israel dulu waktu diperintahkan, itu adalah usaha yang keluar dari dalam diri mereka. Apa yang dapat mereka lakukan. Tetapi apa yang kita manusia dapat lakukan itu terbatas, saudara. Ya saya mungkin karena saya belum mati untuk diri saya, ya mungkin gantinya saya ada kesombongan, tapi untuk menutupi kesombongan ya saya kasih sumbangan. Sumbangan supaya apa? Sumbangan supaya pekerjaan Tuhan dapat dibuat di sini dan situ, tapi saya masih simpan, jangan sampai
saya pada saat memberi sumbangan jangan sampai nama saya tidak disebut ya, hati-hati saudara. Nah, itu seringkali dapat terjadi. Tapi disinilah pada saat kita diminta untuk seperti Yesus tanpa tendeng aling-aling, tanpa pamrih memberikan segala sesuatu untuk umat manusia, maka itu hanya dapat diperoleh karena ada kuasa dari surga. Dan kuasa yang sama akan dapat menjadi bagian saudara dan saya untuk menjalankan perintah Yesus tersebut, perintah baru tersebut. Yohanes 13 ayat 34 katakan, aku memberikan perintah baru seperti tadi ya. Dan ayat 15, Yohanes 15 ayat 12 katakan apa? Inilah perintahku ya, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, Anda lihat, oke, pendeta, loh, di mana ini kuasanya ya? Ini seperti hampir sama ya. Yohanes 13, 34, aku memberi perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tadi kita sudah baca ini, Yohanes 13 ayat 34. Sekarang pendeta tampilkan Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Hampir sama. Di mana kuasa Yesusnya? Seperti yang saya tampilkan ini, poin kedua, the power of Jesus. Kuasa Yesus. Ya, bukan hanya the pattern of Jesus, tapi poin kedua, the power of Jesus. Di mana kuasanya? Nah, saya sudah bawakan ini Yohanes 15 ayat 12 ya. Mari kita lihat beberapa ayat sebelumnya. Ya. Pada saat Yohanes 15 berbicara tentang perintahku supaya saling mengasihi, mari kita lihat bagaimana perintah itu telah diberikan dan dapat dijalankan oleh saudara dan saya, umat Tuhan yang lemah, yang seringkali masih simpan-simpan hal-hal yang masih dapat kita simpan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ayat 9 dan 10. Yohanes 15 ayat 9 dan 10 katakan apa? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau kita diperintahkan, kasihlah sesama, itu perintah Tuhan. Dan untuk menjalankan perintah yang baru tersebut dari Tuhan Yesus, maka kita harus tinggal di dalam kasihnya. Seperti dia tinggal di dalam perintah Bapa itu dan tinggal di dalam kasih Bapanya. Ya. Dan apa artinya tinggal di dalam kasih Bapa? Apa artinya? Ya. Apa artinya tinggal di dalam kasihku, tinggal di dalam kasihku? Apa artinya? Ya. Artinya, mari kita lihat, kita sudah baca ya, tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Supaya saudara dan saya dapat menjalankan perintah baru Yesus, kita harus tinggal dalam kasih Kristus, seperti Kristus yang menuruti perintah Bapaknya, tinggal di dalam kasih apa? Bapaknya. Dan kata tinggal ini adalah kata yang diulang-ulangi di dalam Yohanes 15. Misalnya, Yohanes 15 ayat 4-5. Kita sudah baca tadi ayat 12, ayat 9 dan 10. Sekarang kita mundur-mundur lagi sedikit. Ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau Anda mau mengasihi orang lain, itu tidak bisa. Anda tidak bisa berbuah. Buah kasih Anda tidak dapat Anda lakukan dalam diri Anda sendiri. Saya tidak bisa mengasihi orang lain dengan kuat kuasa saya sendiri. Tidak bisa. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya tidak bisa mengasihi saudara dan saudari sekalian kalau saya tidak berada di dalam Kristus. Saya tidak bisa mengasihi istri saya. Kita bertanya-tanya, kenapa suami saya tidak mengasihi saya? Saya tidak bisa mengasihi suami saya. Adakah kita tinggal di dalam Kristus? Kalau kita tinggal dalam Kristus, maka kita bisa memiliki panjang sabar, tidak gampang tersinggung, tidak marah-marah kalau rumah sedikit berantakan, tidak sesuai dengan kehendak kita. Kalau ada kasih Kristus dalam hati kita, ya. Jadi pada saat kita tinggal di dalam Kristus, disitulah kita dapat tetap memiliki buah kasih, saudara. Kalau kita tidak dapat berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Kristus. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberikan perintah, tapi dia juga bukan seperti orang-orang dunia ini ya, memberikan perintah Anda yang buat sendiri. Tapi dia memberikan perintah dengan kuasa, dengan kesanggupan, dengan
dengan segala sesuatu yang dapat diberikan supaya saudara dan saya sukses menjalankan perintah baru tersebut. Dan perintah baru itu apa? Tinggal di dalam Kristus. Jadi seperti saudara Didi Sebedius selalu katakan ya, if it is God's will, kalau itu adalah kehendak Allah, maka Tuhan yang akan bayar. It is God's will, Tuhan yang akan bayar. Kalau dia suruh, saudara-saudari tolong belikan ini, dia yang kasih uang. Dan dia sudah memberikan perintah kepada saudara dan saya, maka dialah yang memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan. Tahukah Anda, pada saat semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dapat memiliki kesabaran, bukan? Semakin kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, semakin Yesus itu dapat selalu menjadi perenungan kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Maka coba kita lihat, kehidupan kita itu menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Tapi semakin kita jauh dari Tuhan, maka semakin kita tidak dapat mengasihi sesama kita. Itulah sebabnya pola Yesus itulah menyebabkan kita memiliki perintah baru. Ya, Yesus yang berani mati. Dan kedua, the power of Jesus. The pattern of Jesus and the power of Jesus. Telah dikatakan, kita telah menerima perintah baru, dan dia telah mengasihi kita, berani mati untuk kita. Dan itulah ayatnya yang ke-14. Katakan apa? Karena kita adalah sahabat-sahabatnya, berbuatlah apa yang telah diperintahkan. Kiranya saudara dan saya, kita mau apa? Berbuat. Bukan dengan kuat kuasa kita. Tapi pada saat kita merendahkan diri kita, pada saat kita mati seperti Kristus, dying to self, maka disitulah kita memiliki kekuatan yang sejati. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fistech untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.